Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Sofan Proling. Of course, in SMK Muhammadiyah 1 Sangatta. Good morning, everybody. How are you today? I hope that you are very fine. Okay, class. This learning material is only for students, especially for students of 10th grade. So, for you, for 10th grade, you must pay attention this video. Follow this video step by step. Focus and enjoy this video. For students who like this video, please click subscribe, like, comment, and share to your friend. Okay? Enjoy this video. Okay, class. Today we learn about using be and have, especially for present tense. Dear student, before we start our lesson today, let's pray together. For Muslim, just follow me. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Kami ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Objective learning for this lesson is, after following learning process, student will be able to identify, difference, classify, and analyze land use feature, self-introduction. Next, how about the assessment? For assessment, I will take 3 criteria or 3 aspects, namely attitude, knowledge, and skills. For attitude, I will take 2 criteria, namely critical, polite. For knowledge, I will take from worksheet, and for skills, I will take from your performance. Okay, next. Okay, class, pay attention of this table. So, what do you think of this table? Nah, lihat, di dalam tabel ini terdapat beberapa bentuk kalimat. Yang pertama afirmatif, negatif, dan interrogatif. Afirmatif ini di dalam bahasa Indonesia bentuk kalimatnya positif ya. Sedangkan negatif bentuk kalimatnya negatif, interrogatif bentuknya kalimat pertanyaan. Untuk kalimat afirmatif di sini ada 2 bentuk, yaitu bentuk full penuh, bentuk short itu pendek. Bentuk pendek maksudnya disingkat ya. Bentuk full, short artinya bentuk full itu penuh, short itu pendek. Oke, lihat pronounnya ya. I, you, he, she, it, we, they, this, that. Lihat pasangan be-nya di sini, am, are, is. Ya. Nah, singkatannya bagaimana? Lihat, ini sama artinya, antara full sama short sama artinya. Nah, begitu juga dengan negatif, begitu juga dengan interrogatif, susunan kalimatnya harus diperhatikan baik-baik. Oke, next.
sebenarnya apa sih yang kalian ketahui tentang am, is, and are? Ya, am, is, and are itu adalah kata kerja bantu yang hanya ada pada bentuk kalimat simple present tense. Simple present tense itu maksudnya kalimat sekarang. Kalimat sekarang yang pelaksanaannya atau peristiwanya itu sekarang. Nah, penggunaan am, is, are itu apabila di dalam kalimat tidak ada kata kerjanya. Ingat ya, di dalam kalimat tidak ada kata kerjanya. Nah, permasalahannya adalah kata kerja itu apa? Nah, ada yang tahu nggak kata kerja itu apa? Nah, kata kerja itu adalah kata-kata yang ada tindakannya atau menimbulkan pekerjaan atau menimbulkan aktivitas. Contohnya kata kerja ya, menulis, membaca, melihat-lihat, menembak, berlari. Itu adalah kata kerjanya. Baik, contoh di dalam kalimat ya, kalimat yang menggunakan kata kerja. Saya menulis di buku. Nah, itu adalah kalimat yang menggunakan kata kerja. Sedangkan kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, maka di dalam bahasa Inggris, terutama waktunya itu atau kejadiannya sekarang, maka menggunakan bantuan am, is, are. Nah, contohnya ya di dalam kalimat bahasa Indonesia terlebih dahulu. Saya adalah seorang guru. Saya adalah seorang murid. Nah, di situ kan tidak ada kata kerjanya kan? Kalimat tersebut tidak ada kata kerjanya. Maka dari itu menggunakan kata kerja bantu di dalam bahasa Inggris ya. Baik. Next. So, here the example ya. B tadi am, is, are. Am untuk kata ganti I. Pronoun ya, kata ganti I. Untuk kata ganti I. Selanjutnya, bagaimana dengan is? Is itu untuk kata ganti she, he, it. Dia perempuan, dia laki-laki, dia untuk binatang atau benda dan sebagainya. Selanjutnya untuk are digunakan untuk pronoun you, we, they. You, we, they. Kamu, kami, dan mereka. Selanjutnya, bagaimana di dalam contoh? Contohnya ya, seperti yang saya sebutkan tadi, I am a teacher. Saya seorang guru. Di situ tidak ada kata kerjanya, maka menggunakan am. Ini pasangannya ya, am, I am a teacher. Selanjutnya, dalam bentuk pendeknya atau disingkat ya. Nah, ini bentuk disingkatnya. Kalimatnya disingkat seperti ini ya. Selanjutnya bentuk negatifnya. I am not a teacher. I am not a teacher. Saya bukan seorang guru. Nah, bagaimana dalam bentuk kalimat interrogatif? Dalam bentuk kalimat tanya, tinggal dibalik. M-nya itu di depan, I-nya, pronounnya itu, atau kata gantinya, itu di belakang M. Am I a teacher? Jangan lupa tanda tanyanya juga. Oke, selanjutnya contoh selanjutnya yaitu am strong. I am strong, I am at canteen. Nah, di sini diberikan contoh menggunakan kata sifat, ya. I am strong, saya kuat. Di sini tidak ada kata kerjanya, tetapi ini merupakan suatu kalimat. I am at canteen, saya di kantin.
atau saya berada di kantin. Di situ tidak ada kata kerjanya. Saya di kantin. Oke, sampai di sini paham kan? Oke, understand? Oke, if you don't understand, please ask me via YouTube boleh, via WhatsApp boleh, via email boleh. Oke? Next, continue. But I forget. But for your assessment, you must comment in this YouTube. Okay? Okay, next, continue. Sekarang kita lanjutkan ke penggunaan is. Is di sini untuk pronoun she, he, it ya. She, he, it. Nah, lihat. She is a teacher. Dia adalah seorang guru. Dia itu enggak tahu dianya siapa. Anggap saja nama cewek satu ya. Saya kasih contoh misalkan Iva. Iva kan jumlahnya satu yang kita bicarakan, yang sedang kita bicarakan. Iva adalah seorang guru. Kalau Iva diganti dengan she. She is a teacher. Sama artinya Iva is a teacher. Bentuk negatifnya juga tinggal ditambah not, sama seperti yang penggunaan am tadi. She is not a teacher. Ya, kalau bentuk pertanyaannya sama, tinggal dibalik. Is-nya di depan. Is she a teacher? Baik, sampai di sini paham ya? Oke, next, continue. Are digunakan untuk you, we, they. Untuk kata ganti kamu, kami, mereka, atau nama orang. Ya, nama orang. Misal kalau we itu nama orang, apa namanya? Nama orang contohnya Sinta dan saya. Artinya kan ada nama orang dan nama pembicara. Kalau they itu ada nama orang tapi lebih dari satu. Misalkan Sinta dan Santi. Nah, contohnya, you are a teacher. Kamu adalah seorang guru. You are not a teacher. Kamu bukan seorang guru. Nah, are you a teacher? Apakah kamu seorang guru? Nah, selanjutnya, we are a teachers. Kita adalah seorang guru. Nah, we juga bisa diganti dengan nama orang. Contohnya, Santi dan saya adalah seorang guru. Santi and I are teachers. Santi and I are teachers. Bukan berarti karena ada I-nya di sini am ya, salah. Santi and I am teacher, salah ya, salah. Tetapi are karena lebih dari satu. Begitu juga dengan they, lebih dari satu. Next, exercise, latihan ya. Oke. Nah, lihat di sini I titik-titik a student. I titik-titik student. Saya titik-titik seorang guru. Nah, kira-kira jawaban untuk B-nya itu apa ya? Ada pilihan are, is, has, am, have. Mana yang cocok? Iya, kira-kira mana yang betul kira-kira? Iya, jawabannya yang betul adalah am. Very good. Next exercise. Kita titik-titik not student. Nah, kita bukan siswa. Nah, kalau kita apa tadi ke pasangannya? Pasangannya adalah ini pilihannya ada am, ada are, ada is, ada have, ada has. Apa jawabannya kira-kira?
Jawabannya adalah are. Very good. Jawabannya adalah are. We are not student. Kita bukan siswa. Good. Latihan selanjutnya. Titik-titik, she at canteen. Nah, ada tanda tanya. Pasangannya siapa tadi? Ya. Nah, kita lihat pilihan jawabannya. Ada am, ada are, ada has, ada is, ada have. Jadi mana jawabannya yang betul? Jawabannya adalah is. Iya, is she at canteen? Oke, very good. Nah, sudah paham mengenai B ya? Mengenai B, am, is, are? Oke, let's continue. Now, we will discuss about the have versus has. Have dan has. Ya, ini juga. Have dan has di sini mempunyai pengertian yang sama. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian melihat benda ini, melihat gambar ini? Iya, betul. Have itu digunakan untuk pronoun atau kata ganti I, you, we, they. Atau I si pembicara, you, kamu, we, kami, bisa diganti dengan nama orang. Nama orang contohnya Sinta dan saya, itu kami ya, Sinta dan saya. They artinya mereka, bisa juga diganti dengan nama orang juga. Misalkan Sinta, Santi, dan Sinta. Sinta, Santi, dan kok balik-balik ya. Sinta, Santi, dan Sinta. Sinta, Santi, dan Sinta. Sinta, Santi, dan Santa. Wah, kan mereka. Lebih dari 3. Nah, contohnya di dalam kalimat nih. I have spaghetti and meatball. Saya mempunyai spaghetti dan meatball. Ready for dinner. Ya, I have. Baru sekarang has juga artinya sama, yaitu memiliki. Have, has artinya sama, cuma penggunaannya yang berbeda. Kalau has digunakan untuk kata tunggal, kata ketiga tunggal. Kata ketiga tunggal itu apa? Kata yang membicarakan orang lain, intinya seperti itu. Kata membicarakan orang lain, di mana orang lain itu jumlahnya 1, tunggal, ya. He, contohnya, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia untuk binatang atau benda. Nah, dianya itu artinya jumlahnya 1. Contohnya di sini ya, Carl's roommate has a pet. Nah, menggunakan has, roommate-nya itu jumlahnya satu orang. Oke, next. Nah, apa sih have dan has? Nah, tadi sudah disinggung ya, have dan has. Have dan has itu artinya mempunyai atau memiliki. Jadi, have dan has itu mempunyai arti yang sama, tetapi penggunaannya yang berbeda. Cara menentukannya adalah tinggal has. Has itu hanya digunakan untuk orang yang dibicarakan, yang jumlahnya 1 orang saja, ya. Kalau selain itu adalah menggunakan have. Contohnya kalau has ya, dia, artinya di dalam bahasa Indonesia itu dia, maka menggunakan has. Dia untuk laki-laki, he, dia untuk perempuan, she, dia untuk binatang, itu adalah it, ya. Dia untuk benda adalah it. Atau nama orang, Sinta has, kan 1 Sinta. Terus Sandi has, burung has. Oke? Nah, have dan has ini menunjukkan kepemilikan, ya.
menunjukkan kepemilikan. Penggunaannya menunjukkan kepemilikan. Misalkan, Andi mempunyai seekor burung. Nah, Sinta mempunyai rumah yang bagus. Di sini has itu menunjukkan kepemilikan. Mempunyai. Next. Kita lanjut ke contoh ya. Have, seperti yang saya ulas tadi. Have, I, you, we, they. Untuk has, she, he, it. Selanjutnya, next, contohnya. I have a cat, you have a bag. Saya mempunyai seekor kucing. You have a bag. Kamu mempunyai sebuah tas. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan nama orang? Nah, kalau nama orang, ya kan? Kita lihat tuh nama orang. Rosie and I. Rosie and I. Rosie dan saya. Jumlahnya berapa? Ini dua orang. Rosie dan saya. Berarti Rosie dan saya bisa diganti dengan we. Ya. We have a beautiful bird. Ya. Kan? Sekarang contoh yang lain. Rosie, Dika, dan Minto. Rosie, Dika, dan Minto. Ada berapa orang? 3. Di dalam kata ganti bisa diganti mereka. Have. Jadi, kalau menggunakan atau terdapat 3 orang, 2 orang, atau 3 atau ke atasnya, itu menggunakan have. Ya. Oke, selanjutnya has. Has, seperti yang saya sampaikan tadi, has itu digunakan untuk satu orang yang sedang kita bicarakan. She, he, it, dia. Dia untuk perempuan, dia untuk laki-laki, dia untuk binatang atau benda. Oke, lihat contohnya ya. Nah, Dinda has a cat. Dinda jumlahnya 1 kan? Nah, Dinda mempunyai seekor kucing. Dinda 1. Dinda diganti she. She has a cat boleh. Dandi has a bag. Dandi laki-laki menggunakan he. The bird has 2 legs. The bird, burung ya. Burung mempunyai 2 kaki. Burung bisa diganti it has 2 legs. Okay? Understand? Yes. Next. Kita latihan ya. She, a dog. She atau dia perempuan, a dog. Kira-kira apa jawabannya? Ada are, nih pilihan jawabannya. Ada is, ada has, ada am, ada have. Jawabannya adalah? Iya, jawabannya adalah has. Dia mempunyai seekor anjing. Oke kan? Kalau seumpamanya kalian menjawab is, salah. She is a dog. Salah. Dia adalah seekor anjing. Dia seekor anjing. Salah total, ya. Salah total. Lanjut, next. We big house. Kita rumah besar. Kira-kira apa jawabannya? Ini ada pilihan jawabannya, ada am, ada are, ada is, ada have, ada has. Baik. Di antara kelima pilihan jawaban ini, kira-kira mana yang paling betul? Yang paling betul adalah have. Iya, betul. Artinya adalah we have big house. Kita mempunyai rumah yang besar. Kalau seumpamanya, ini kan pasangan juga are. We pasangannya are, Pak. Nah, kita masukkan aja. We are big house. Kita adalah rumah besar. Nah, dari segi arti tidak
Tidak cocok. Dari segi arti tidak cocok. We are big house. Kita adalah rumah besar. Kita merupakan rumah besar. Tidak cocok sama sekali. Oke, good. Next. Andi and Indah. Ada berapa orang? Andi and Indah. 2 orang. Bisa diganti apa? Pronounnya. Bisa diganti they. Oke, sudah berganti they. Kira-kira apa jawabannya? Ini pilihan jawabannya. Oke, good. Ada am, ada are, ada has, ada is, ada have. Untuk 2 orang, mana yang kira-kira pilihan jawaban yang paling mendekati? Tentunya pasangannya adalah are atau have. Tapi kita masukkan. Kalau semuanya masukkan are, Andi and Indah are cat. Andi dan Indah adalah kucing. Loh, nggak cocok. Jadi jawabannya adalah iya, betul, have. Oke, jawabannya adalah have. Mari kita buktikan. Andi and Indah have mempunyai kucing. Oke, betul kan? Good. Any question? If you have a question, please write on the comment in the YouTube. Next. Now, I will give you worksheet. Worksheet ya. I will give you 45 minutes and submit your worksheet to my what is that? Edumu address ya, Edumu address. Complete the following sentence with the correct be or have. Nah, lengkapi kalimat berikut ini dengan be yang benar atau have yang benar. Maksudnya be di sini ada 3 ya tadi ya. Ada am, ada is, ada are. Untuk have itu ada have dan has. Jadi nanti pilihannya ada 5. Ada am, ada is, ada are. Kalau have, ada has, ya. Jadi yang di sini nanti mana yang cocok di antara kelima ini kalian masukkan. Jangan lupa, don't forget, submit your worksheet into my Edumi address. Oke? Oke, guys. Jadi apa yang kita pelajari pada hari ini? Oke, yang kita pelajari pada hari ini adalah penggunaan be dan have. Be di sini dimasukkan dalam penggunaan simple present tense, waktu sekarang, di mana terdiri dari 3, yaitu, masih ingat? Ya, am, is, are. Dan penggunaan have. Have yang artinya adalah memiliki atau mempunyai. Oke, guys. Any question? Okay. Finally, we meet the end of this lesson, and we must pray together. So, for Muslim, just follow me. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, tunjukkanlah terhadap kami kebenaran sehingga kami bisa mengikutinya, serta tunjukkanlah terhadap kami kejelekan sehingga kami bisa menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Okay, class. Thank you for your attention. Please forgive me if I make many mistakes. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. See you next week.